Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore ini kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi satu sunnatullah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan waktu-waktu tertentu atas waktu yang lainnya. Dalam sehari semalam misalnya, Allah istimewakan sepertiga malam yang terakhir. Dalam hadis dijelaskan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi sulusil lail al-akhir ila sama'id dunya, ya. Allah Tuhan kita turun ke langit dunia, ya, pada sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah berfirman, mayyad'uni fastajibalahu, siapa yang berdoa kepada saya kabulkan doanya. Mayyas'aluni fa'utiyahu, siapa yang minta kepada saya beri yang dia minta. Mayyastaghfiruni fa'aghfir lahu, siapa yang mohon ampun kepada saya, maka saya akan memberikan pengampunan kepadanya. Begitu juga adanya 7 hari dalam satu pekan. Allah istimewakan hari Jumat, sehingga Jumat itu dinamai dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Nah, begitu pula adanya 12 bulan yang terdapat di dalam satu tahun, seperti ayat yang dibacakan tadi, ayat 36 dari surah At-Taubah, ya, surah At-Taubah ayat 36. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatas syuhuri indallahi itsna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Itulah ketetapan Allah sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menetapkan bahwa jumlah bulan dalam satu tahun itu terdiri dari 12 bulan. Kemudian Allah lanjutkan penjelasannya, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut, 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram. Tidak disebutkan di dalam ayat ini yang mana yang dimaksud dengan 4 bulan-bulan haram itu. Nah, Nabi yang memberikan penjelasan, dan penjelasan itu bisa dijumpai di dalam hadis bahwa 4 bulan yang dimaksud terdiri dari 3 bulan secara berturut-turut dan 1 bulan yang terpisah. 3 bulan berturut-turut terdiri dari bulan Zulqaidah, kita di dalamnya saat ini. Kemudian bulan Zulhijjah, lalu bulan Muharram. Kemudian 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Nah, itulah yang dimaksud dengan 4 bulan haram. Mengapa dinamakan dengan bulan haram? Di antaranya karena pada bulan-bulan tersebut diharamkan terjadinya peperangan dan pertumpahan darah.
Disebut juga dengan bulan haram karena jika ada yang melakukan pelanggaran di dalam bulan itu, dosanya lebih besar dibandingkan dosa atas pelanggaran yang sama yang dilakukan di luar dari bulan haram. Kemudian dari 4 bulan haram tadi, yang paling besar keagungannya di sisi Allah yaitu bulan Zulhijjah. Nah, ini yang paling besar keagungannya dari 4 bulan haram. Hari ini kita sudah berada pada tanggal berapa ini? 20 Zulkaidah. 20 Zulkaidah. 10 hari ke depan insya Allah kita akan memasuki bulan Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah. Nah, hari-hari di dalamnya hari-hari yang istimewa, terutama 10 hari pertamanya. 10 hari pertama. Nah, di dalam hadis riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridainya. Beliau berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam," yakni ayyamul ashr. Tidak ada hari-hari yang dijadikan sebagai waktu untuk melakukan amal soleh yang lebih disukai oleh Allah dibandingkan dengan hari-hari ini. Hari-hari ini yang dimaksud 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, qalu walal jihadu fi sabilillah, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad di jalan Allah? Jadi sahabat menanyakan amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah, kalau dibandingkan dengan jihad, mana yang lebih disukai oleh Allah? Sahabat menyebut jihad karena itulah amal yang paling utama yang mereka kenali. Nah, di hadis juga disebut ketika Nabi SAW ditanya, ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling utama? Nabi menjawab, imanum billahi wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Summa madza, setelah itu apa ya Rasulullah? Nabi jawab, setelah itu al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Summa madza, setelah itu apa ya Rasulullah? Nabi jawab, setelah itu al hajjul mabrur, haji yang mabrur. Banyak sahabat tadi bertanya, nah kalau dibandingkan antara amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah dengan jihad di jalan Allah, Allah lebih suka yang mana? Nabi menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan meskipun dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, Allah tetap lebih senang amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah. Illa rajulun, kecuali kalau ada seseorang kharaja bi nafsi wa malihi, dia keluar dari rumahnya, dia bawa dirinya, dia bawa harta bendanya, walam yarji min syai'in bidzalika, tidak ada yang kembali lagi pulang. Maksudnya hartanya semua dihabiskan di jalan Allah dan dirinya pun gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah amal yang bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah tersebut, termasuk hari-hari yang mengikutinya. Karena itu salah satu tafsir ulama kita terhadap firman Allah yang terdapat di surah Al-Fajr ayat 1, ayat 2, ayat 3. Allah SWT berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watar. Demi waktu fajar, demi malam-malam yang 10, demi yang genap dan demi yang ganjil. Banyak tafsir ulama kita. Fajar apa yang dimaksud, 10 malam pertama apa yang dimaksud, apa yang dimaksud yang genap, apa yang dimaksud yang ganjil. Nah, salah satu tafsir ulama kita menyatakan fajar yang dimaksud adalah fajar Idul Adha. Malam 10 yang dimaksud 10 malam pertama Zulhijjah. Yang genap yang dimaksud tanggal 10 Zulhijjah, dan yang ganjil yang dimaksud tanggal 9 Zulhijjah. Itu salah satu tafsir ulama kita. Meskipun ada tafsir yang berbeda. Dia menyebut fajar yang dimaksud fajar Idul Fitri, 10 malam yang dimaksud 10 malam terakhir Ramadan. Ada lagi yang menyatakan bahwa fajar yang dimaksud fajar 1 Muharram, 10 malam pertama yang dimaksud 10 malam pertama Muharram. Nah, ada juga ulama yang mengkompromikan dengan pandangan seperti ini. Kalau dari segi malamnya, waktu malamnya yang paling utama itu 10 malam terakhir Ramadan. Tapi kalau dari segi siang harinya, yang paling utama 10 hari pertama Zulhijjah. Nah, kita masuk kepada tema kita ini. Amal saleh apa saja yang disyariatkan untuk dilakukan? Di antaranya yang pertama, melaksanakan puasa.
bisa 9 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Nah ini kalau bisa 9 hari. Dan puasa ini Bu sebetulnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Cuma kita kan biasa lebih memperhatikan puasa 6 hari bulan Syawal kan, daripada puasa 9 Zulhijjah. Ya kenapa saya katakan seperti itu? Satu, kalau puasa Syawal tidak disepakati ulama kesunnahannya. Yang berpendapat sunnah mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabilah. Tapi kalau mazhab Hanafiyah dan Malikiyah justru berpendapat makruh hukumnya. Puasa 6 hari bulan itu malah makruh itu pendapat kedua mazhab ini. Nah, tentu ada alasannya juga. Ya, ada yang beralasan Pak, jangan sampai ada kesan kita mau menambah-nambah dari puasa yang Allah wajibkan. Sudah selesai puasa Ramadannya kok ditambah-tambah lagi. Nah, juga ulama yang mengatakan seperti Imam Malik, kata beliau, saya tidak pernah melihat ulama-ulama ahli fikih di Madinah yang melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau itu sunnah ya mestinya mereka melakukan itu. Nah, alasan yang berikutnya kalau puasa Syawal tidak ada hadis fi'linya, ya, hadis yang sifatnya perbuatannya Nabi. Yang ada itu kaul, ucapannya Nabi. Ada sahabat yang berkata bahwa Nabi pernah bersabda, man sama Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, setelah itu dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahar, dia seperti orang yang berpuasa 1 tahun. Itu kan kaul itu, meskipun sunnah juga. Tapi kalau puasa di awal Zulhijjah itu bukan sekedar kaul ucapannya Nabi, tapi fi'ilnya, perbuatannya Nabi SAW, seperti yang diceritakan oleh istri-istri beliau. Dan ulama sepakat, tidak ada perbedaan bahwa disunnahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Zulhijjah, terutama di 9 hari pertamanya. Kalau tidak bisa 9 hari, berapa hari saja yang kita mampu. Ya, sekurang-kurangnya 1 hari. Ya, kalau harus memilih, ya tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan puasa Arafah. Su'ila Rasulullah SAW an siyam yaumi Arafah. Nabi pernah ditanya mengenai puasa Arafah. Kata Nabi, saya berharap kepada Allah mudah-mudahan puasa Arafah itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan menghapus dosa 1 tahun yang akan datang. Ada yang bertanya, gimana caranya Ustaz? Dosa 1 tahun yang akan datang dihapus, belum dilakukan kok sudah dihapus dulu. Kalau yang lewat kan gampang dipahami, mudah dipahami. Maksudnya begini. Sama dengan kata menyelamatkan. Di Al-Quran itu ada 2 bentuk kata menyelamatkan. Najainakum dengan anjainakum. Karena menyelamatkan itu 2 macam. Ada menyelamatkan dari sesuatu yang sudah terjadi. Ada menyelamatkan dari sesuatu yang belum terjadi tapi berpotensi terjadi. Contoh, ada kebakaran Bu. Banyak rumah yang hangus terbakar. Ada rumah yang tidak terkena api. Maka kita katakan rumah itu diselamatkan. Dari apa? Dari kebakaran yang sudah terjadi. Nah, bedakan misalnya, ibu keluar dari rumah, sudah jalan sekitar setengah jaman, tiba-tiba teringat, setrikanya tadi belum dicabut. Ibu pulang kembali ke rumah. Seandainya ibu tidak diingatkan oleh Allah, berpotensi terjadi kebakaran. Nah itu juga namanya menyelamatkan dari kebakaran, meskipun belum terjadi. Sama juga Bu, menghapus dosa yang sudah dilakukan, mudah dipahami. Terus apa maksudnya menghapus dosa yang belum dilakukan? Artinya dihilangkan, minimal dikurangi keinginan di dalam diri kita untuk melakukan dosa. Ya, kalau tidak ada keinginan dalam diri untuk berbuat dosa, itu seperti Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Pertama ini puasa. Ya, kalau bisa 9 hari alhamdulillah. Tidak bisa berapa hari saja ya kita mampu. Tidak bisa ya 1 hari saja, tanggal 9 Zulhijjah. Terus yang berikutnya yaitu memperbanyak zikir. Di hadis yang lain riwayat Ahmad itu disebutkan, maka perbanyaklah tahlil, perbanyaklah takbir, ya perbanyak tahmid. Atau kita bisa membaca seperti ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu diperbanyak dibaca di
10 hari pertama Zulhijjah, bahkan termasuk di hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Ayamut tasyrik, ayamu aklin wa syurbin wa zikrin. Hari-hari tasyrik itu hari-hari makan, hari-hari minum, hari-hari berzikir. Perbanyak zikir. Disebut juga, dan sebutlah nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Sebagai ulama memahami hari-hari yang ditentukan yaitu pada hari-hari tasyrik. Jadi zikirnya dari awal Zulhijjah sampai hari-hari tasyrik tersebut. Kita memperbanyak zikir. Terus yang berikutnya, hidupkan malamnya dengan melaksanakan salat-salat sunnah. Meskipun tidak ada salat sunnah yang spesifik yang khusus, tapi intensitasnya kita tambah. Nah, khusus di malam Lebaran kita hidupkan lagi dengan salat. Man qama lailatal id lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam 2 hari raya, maka hatinya tidak akan mati ketika hati-hati manusia sudah banyak yang mati. Kita hidupkan malamnya dengan salat. Ya, terus besokan harinya tanggal 10 Zulhijjah kemudian ke lapangan atau ke masjid untuk melaksanakan salat Idul Adha. Ya, termasuk perempuan juga. Di masa Nabi pun perempuan keluar dari rumah pergi ke lapangan untuk melaksanakan salat. Bahkan yang dalam keadaan haid pun juga keluar dari rumah. Cuma tentu tidak ikut salat, tapi ikut juga ke lapangan ya, untuk menghidupkan syiar hari raya tersebut. Cuma kalau salatnya di masjid, ya ibu tidak boleh masuk masjid pada dalam keadaan. Tapi kalau di lapangan tetap disunahkan juga untuk ikut ke lapangan meramaikan syiar agama Islam tersebut. Dan disunahkan pada saat hari raya Idul Adha itu untuk tidak makan minum dulu sampai kita pulang dari sholat. Sebetulnya ada sunnah lanjutannya Bu, tapi agak ragu saya bisa dilakukan, ini agak berat. Apa itu? Sunnah lanjutannya yang pertama dimakan pada hari raya itu daging dari hewan kurban kita. Itu sunnah, itu sebetulnya itu sunnah. Sunnah itu. Sunnah. Itulah sebabnya disunahkan tidak makan dulu. Kenapa? Karena penyembelihan hewan kurban itu baru boleh setelah salat. Kan nanti habis salat baru bisa disembelih kurban. Nah, jangan makan dulu, supaya itu yang pertama dimakan. Hah? Ada sunnahnya lagi, berat juga ini dikerjakan. Disunahkan kita menyembelih sendiri hewan kurban kita. Di masa Nabi itu masing-masing sembelih sendiri hewan kurban. Tidak ada penitiannya. Kurban itu tidak sama zakat. Kalau zakat ada amilnya, ada hak khususnya amil, dan sebaiknya lewat amil kalau mau berzakat. Tapi kalau kurban sebaiknya masing-masing mengurusi sendiri hewan kurbannya. Dulu di masa sahabat, masa Nabi begitu, beli sendiri, sembelih sendiri, potong masak sendiri. Jadi begitu pulang dari salat langsung dimakan. Kalau makannya nggak sendiri ya dibagi-bagikan. Nah, itu sunnahnya. Cuma kan tidak semua orang bisa mengurusi sendiri dirinya. Maka kemudian dimudahkan, difasilitasi lah, dibentuk panitia kurban. Nah itu boleh, silahkan. Ya. Nah kalau tidak bisa sunnah yang ini dikerjakan, ya minimal sunnah tidak makannya. Nanti pulang dari salat baru kemudian kita makan dan minum. Sejak kapan kesunahan ini berlaku? Sejak masuknya fajar. Jangan juga sejak malam hari sudah tidak makan minum lagi. Sejak masuknya waktu fajar, waktu subuh. Nah, Nabi SAW bersabda kaitannya tadi dengan kurban. Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk. Barang siapa yang sudah ikut salat bersama dengan kami dan setelah itu dia menyembelih kurbannya, nah itulah kurban yang benar. Wa man nasaka qabla salat, siapa yang menyembelih sebelum salat, fala nusukalah, itu tidak dianggap sebagai kurban, hanya dianggap sebagai sembelihan biasa saja. Nah, kemudian disunahkan bagi orang yang berkurban untuk memakan sebagian daging hewan kurbannya.
disunahkan untuk makan, kecuali kurban nazar. Kalau kurban nazar wajib disedekahkan semua. Kurban nazar itu misalnya ada yang bernazar, kalau diterima anakku bekerja atau lulus kuliah, saya kurban tahunnya, alhamdulillah terwujud. Nah, ibu wajib tunaikan nazarnya. Karena itu kurban nazar hukumnya wajib dan semua dagingnya disedekahkan. Boleh dimakan oleh orang yang berkurban bersama keluarganya. Begitu juga kurban yang dilaksanakan atas wasiat dari keluarga yang meninggal. Misalnya orang tua sebelum wafat dia berpesan, berwasiat supaya anaknya kurban atas namanya, wasiatnya wajib ditunaikan. Dan dagingnya semuanya disedekahkan. Begitu juga menurut satu pendapat ulama, dan saya lebih memilih itu. Kalau ada yang kurban atas nama orang yang meninggal, maka dagingnya semua disedekahkan. Itu pendapat dari Abdullah ibnu Al-Mubarak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Nah, itu berarti. Tapi kalau kurban sunnah yang atas nama diri sendiri, maka disunnahkan malah makan sebagian yang lain disedekahkan. Disedekahkan itu untuk fakir miskin. Sebagian yang lain dihadiahkan. Dihadiahkan itu biar bukan fakir miskin. Tetangga kaya bisa dikasih kurban. Meskipun kaya namanya hadiah. Tidak bisa. Sebagian ulama berpendapat boleh juga untuk orang non-Islam. Beda dengan zakat. Kalau zakat mesti orang Islam. Atau misalnya mau kukirimi ini ustaz deh, kepalanya sapi, boleh juga. Contoh ini contohnya. Bukan sebagai sedekah, sebagai hadiah. Jadi pembagiannya itu ada sebagai sedekah, ada yang sebagai hadiah. Kalau sedekah ya karena fakir miskin, orangnya butuh. Kalau hadiah ya bukan karena fakir miskin. Ini hubungan kekerabatan, persahabatan, kekeluargaan dan sebagainya. Nah, terus yang berikutnya, ibu boleh menyimpan daging hewan kurban itu sesuka hatinya, tidak ada batasannya. Memang pernah satu waktu Nabi melarang lebih 3 hari, tapi setelah itu Nabi kemudian mengizinkannya. Waktu itu masa paceklik, Nabi larang menyimpan lebih 3 hari. Setelah itu Nabi membolehkannya. Ibu mau bikin abon-abon, berapa lama itu kalau mau abon berbulan-bulan nih, ada masalah, silahkan. Nah, terus ya, terlewatkan di hari Arafah, usahakan selain puasa pada hari itu perbanyak zikir. Dan kita baca seperti bacaan yang dibaca oleh jamaah haji yang wukuf di Arafah. Yang paling utama apa? Kata Nabi, yang paling utama dibaca La ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa ditambah yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus yang berikutnya, di hari-hari tasyrik dilarang puasa. Jadi di hari-hari tasyrik, tadi Nabi sebut hari-hari tasyrik itu hari-hari makan, hari-hari minum, hari-hari berzikir. Bahkan mohon maaf, satu riwayat menyebut wabi'al, hari-hari melakukan hubungan suami istri. Itu untuk mempertegas bahwa begitu dilarangnya berpuasa pada hari-hari tasyrik tersebut. Nah, yang diperbanyak apa? Perbanyak zikir. Ya, memperbanyak zikrullah pada hari-hari tasyrik. Masih boleh berkurban menurut sebagian ulama di hari tasyrik. Sekalipun ada juga pendapat yang membatasi penyembelihannya hanya boleh di tanggal 10 Zulhijjah. Itu disebut Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Kalau tasyrik itu sebetulnya artinya hari menjemur daging. Kan dulu tidak ada freezer, tidak ada kulkas. Jadi daging hewan kurban itu supaya awet dijemur. Itu tanggal didendeng kan 11, 12, 13. Maka dinamakanlah hari itu dengan nama hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik. Nah, selanjutnya, kalau ada yang punya kesempatan, kemampuan untuk haji lah. Puncaknya di bulan Zulhijjah. Ya. Nah, kalau misalnya kita belum dikaruniai rezeki untuk menunaikan haji, maka paling tidak lakukan amalan-amalan yang Nabi sampaikan pahalanya setara haji. Misalnya apa? 1,
Nabi sebut man sallal ghadata jama'atan, siapa yang salat subuh berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia duduk zikir sampai hatta tatlu asam, sampai matahari terbit. Tsumma yusalli raka'atan, setelah itu dia salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajril hajj wal umrah, dia dapat pahala seperti orang yang haji dan umrah. Tamma. Pahalanya sempurna dan sempurna. Jadi ini setara haji. Masjid salat subuh jamaah, duduk zikir di tempat salat sampai matahari terbit, kemudian salat sunnah 2 rakaat. Oleh para ulama salat ini kemudian dikasih istilah salat sunnah isra. Amal apa lagi? Memperbanyak zikir setelah selesai sholat. Pernah ada sekelompok orang-orang fakir penduduk Madinah datang ke Nabi, cerita, ya Rasulullah, kami dikalahkan oleh orang-orang kaya. Kami salat, orang kaya juga salat. Kami puasa, orang kaya juga puasa. Tapi ada amalan yang mereka lakukan, kami tidak bisa lakukan. Mereka bisa karena mereka punya harta. Nah, mereka bersedekah dengan hartanya, kami tidak bisa. Mereka pergi haji, pergi umrah, kami tidak bisa. Tapi kemudian sampaikan, maukah kalian saya ajari satu amalan yang apabila kalian lakukan, kalian bisa mengalahkan mereka. Ajari kami ya Rasulullah. Nabi ajarkan, tiap selesai sholat wajib baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Sebagian riwayat menyebut 34 kali. 34 jadi jumlahnya butuh 100. Kalau 33 jumlahnya 99. Sempurnakan 100 yang membaca La ilaha illallah wahda la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amal yang ketiga yang setara haji, keluar dari rumah, pergi ke masjid untuk ikut pengajian, majelis ilmu. Itu juga pahalanya setara dengan haji. Asal tujuan keluarnya tiada lain kecuali untuk menuntut ilmu. Itu yang menjadi tujuan utamanya. Saya kira itu pengantar kajian kita di sore ini. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ada yang mau ditambahkan atau mungkin yang mau ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pengantar tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.